Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 96 atau episode 122, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Cabang pemerintahan Kerajaan Bintang Batu Giok, jika dibandingkan dengan luas Kekaisaran Gunung Naga Hitam, itu hanya sebagai tempat terpencil. Dalam hal membeli planet, itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar selama bertahun-tahun. "Tiga tamu, tolong ikuti saya ke atas," kata seorang pejabat pemerintah yang kurus. "Baik," ucap Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengikutinya dan dengan sangat cepat mencapai lantai 34 gedung cabang pemerintah. "Tuan Luo Feng, bukan." Pejabat itu memandang Luo Feng, "Apakah Anda yakin ingin membeli planet ini? Menurut informasi Anda, planet tersebut disebut planet Bumi." "Benar," ucap Lu Feng dengan alis yang berkerut, "kita seharusnya bisa membelinya saat ini kan?" ucap Lu Feng seraya bertanya. "Tuan Luo Feng, sebagai orang pertama yang menemukan planet ini tanpa pemimpin dan menyampaikan berita tersebut kepada kami, Anda sudah pasti memiliki semua hak untuk membelinya." Pejabat itu menekankan, "Namun, saya harus mengingatkan Tuan Luo Feng, ketika kami mengirim nomor planet ini ke markas Kekaisaran, jawaban yang kami dapatkan dari mereka adalah, setelah semuanya beres, mereka akan memberi Anda hadiah 100 miliar dolar naga hitam. Tahukah Anda implikasi di balik hadiah itu?" Ucap pejabat itu menjelaskan, "Implikasi di balik hadiah itu?" ucap Luo Feng tercengang. Tiba-tiba, Luo Feng memikirkan sesuatu yang pernah Babata katakan kepadanya sebelumnya, menemukan planet tanpa pemimpin, Kerajaan Gunung Naga Hitam akan bertindak sesuai dengan planet yang berbeda. Hadiah terendah adalah 10 miliar dolar naga hitam dan yang tertinggi adalah 100 miliar hitam dolar naga. Petik 1. Ini adalah hadiah tertinggi. Gumam Luo Feng yang akhirnya mengerti. Tepat sekali, pejabat itu mengangguk, meskipun sejumlah besar data yang Anda berikan masih dalam proses untuk dikonfirmasi. Namun, hanya dari koordinat planet itu, menyebabkan markas Kekaisaran menentukan bahwa planet ini adalah planet kehidupan tingkat tertinggi, dan orang yang menemukannya, akan diberi hadiah tingkat tertinggi. Jika Anda ingin membeli planet ini, Anda juga harus membayarnya dengan harga tertinggi pula. Ucap pejabat tersebut yang kembali memberikan penjelasan. Mendengar semua itu Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling pandang. Menurut hukum Kekaisaran, untuk segera membeli planet, harga terendah 300 miliar, tertinggi 3 triliun dolar naga hitam. Ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang yang menemukan planet tanpa pemimpin. Jika dijual dalam pasar pelelangan, maka tidak akan ada batasan harga maksimal. Ucap pejabat itu kembali, "Maksud Anda, Bumi termasuk dalam tingkat harga tertinggi planet kehidupan?" Ucap Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Iya, itulah jawaban markas besar kepada kami," ucap pejabat itu sambil mengangguk. "Seperti yang diharapkan," ucap Dewa Petir yang menggerakkan mulutnya. Luo Feng dan Hong tidak berdaya. Sebelumnya, Babata sudah menebak, planet kehidupan yang pernah diatur oleh makhluk abadi, kemungkinan besar akan dianggap sebagai salah satu planet tingkat tertinggi. "Membutuhkan 3 triliun dolar naga hitam, kan?" ucap Luo Feng sambil menatap ke arah pejabat itu. "Iya," ucap pejabat itu mengangguk. "Aku akan mengambilnya," ucap Luo Feng berkata tanpa ragu-ragu. Bumi tidak ternilai harganya di dalam hati Luo Feng, tidak peduli berapa banyak yang harus dia keluarkan, dia akan tetap melakukannya. "Namun mohon maaf sebelumnya," ucap pejabat itu berkata dengan nada meminta maaf, "jika Tuan Luo Feng benar-benar bermaksud untuk membeli bumi, pertama-tama Anda harus mengajukan aplikasi terlebih dahulu, selanjutnya setelah itu, berhubung data yang Anda berikan kami begitu banyak, maka kami kantor Kekaisaran dengan kantor pusat masing-masing departemen akan melakukan audit terlebih dahulu, untuk memverifikasi keasliannya, dan kemudian akan dilanjutkan dengan menentukan kesepakatan." Sial, ini sama seperti birokrasi di bumi, melakukan apapun membutuhkan proses birokrasi yang lumayan lama. Ucap Dewa Petir yang bergumam dengan bahasa Mandarin. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Ucap Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Saya hanyalah pejabat kecil dari planet ini, saya tidak dapat menjamin kantor pusat dan departemen audit akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kemauan saya hanya dapat memberitahu Anda Tuan Luo Feng.
Menurut batas hukum kekaisaran, paling lambat prosesnya selama 30 hari, untuk prosesnya bisa dilakukan dengan cepat jika Anda adalah orang dari keluarga besar dalam kekaisaran, paling cepat prosesnya akan memakan waktu, seperti Anda menghabiskan secangkir teh saja. Ucap pejabat itu sambil tersenyum. Mendengar penjelasan seperti itu, ekspresi Luo Feng berubah, ekspresi Hong dan Dewa Petir juga menjadi jelek. 30 hari, ucap Luo Feng dengan ekspresi muka yang penuh kepanikan. Sedangkan saat ini saja, keluarga Nuolan San telah tiba di bumi, dan mereka pasti akan mengumpulkan data, sampel, dan koordinat ruang angkasa. Kemudian mereka bisa segera memasuki alam semesta dan mencapai bintang batu giok. Mereka bisa saja mendapatkan pelayanan untuk proses data yang cepat, dikarenakan latar belakang dan koneksi yang besar dari keluarga Nuolan San. Pasti kekaisaran akan bekerja dengan cepat untuk memproses data yang mereka serahkan. Oleh sebab itu, sebelum transaksi selesai, Lu Feng tidak bisa santai, siapa yang tahu masih bisa dilakukan proses dengan cepat, tapi dengan memberikan sedikit penawaran kepada pejabat itu. Gumam Lu Feng dalam hati, ini pasti tidak bisa memakan waktu 30 hari. Dewa Petir berkata dengan serius, saya bisa melihat, cara mereka bekerja persis seperti di bumi. Jika itu diproses oleh mereka, semuanya bisa menjadi saja ada yang salah, sedangkan kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Ucap Dewa Petir. Dan meskipun jika tidak ada data yang salah, tapi setelah menunggu selama 30 hari. Kita tidak tahu seperti apa bumi setelah 30 hari tersebut. Ucap Hong dengan alis yang berkerut. Kemudian Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat petugas di depannya, kemudian berdiri tegak dan berjalan ke arahnya. Tuan Luo Feng, apa yang kamu lakukan? Ucap pejabat kurus itu yang tampak bingung. Kemudian Luo Feng menaruh kedua telapak tangannya di atas meja, sambil membungkuk dan menatap lurus ke arah pejabat kurus itu. Aku harus menyelesaikan ini dengan secepat mungkin. Ucap Lu Feng dengan serius. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pejabat itu menggelengkan kepalanya seraya meminta maaf. Saya hanyalah seorang pejabat kecil di planet kecil yang jauh dari posisi yang besar. Jika kamu bisa menyelesaikannya dalam 7 hari, aku akan memberimu 10 juta dolar naga hitam. Ucap Luo Feng sambil menatap pejabat itu, suaranya serius, mengangkat satu jarinya, namun jika kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu 3 hari, aku akan memberimu 100 juta dolar naga hitam. Mendengar itu mata pejabat itu tampak seperti akan keluar, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana ia tidak bergetar dengan mendengar apa yang Lu Feng tawarkan? Karena seorang pejabat kekaisaran memiliki gaji yang sangat tinggi, namun dengan bekerja seumur hidup pun, dia tidak akan bisa memiliki 100 juta dolar naga hitam. Itu adalah harga yang merupakan status terkaya di planet normal. 100 juta dolar naga hitam sudah cukup baginya untuk mendapatkan pengawal setingkat bintang, membeli sekelompok besar budak cantik, membuat semua kerabat dekat dan teman-temannya, bersama dengan sesama ras yang serupa untuk menjilatnya, dan memimpin orang kaya, juga dia bisa hidup mewah dan menikmati hidupnya dengan nyaman. Nafas petugas itu menjadi tidak menentu. Jika kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 hari, aku akan memberimu 500 juta dolar naga hitam, ucap Lu Feng dengan tatapan yang sangat tajam, dengan mengangkat kelima jarinya, bahkan jika kamu dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 jam maka aku akan memberimu 1 miliar dolar naga hitam. Mendengar hadiah 1 miliar dolar naga hitam, mata pejabat itu terbuka lebar, dia hampir saja tersedak. Ya, Tuhanku, bahkan biskuit dari surga tidak sebesar ini, gumam pejabat itu. Tuan Luo Feng, ucap pejabat itu dengan napas yang berat, matanya merah, dia berkata dengan serius, saya menyebutkan sebelumnya tentang waktu yang dibutuhkan selama menghabiskan secangkir minuman teh. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dikatakan oleh keluarga besar dan sesepuh di kekaisaran, hanya tingkat tertinggi kekaisaran yang memberikan perintah yang akan memungkinkan proses yang cepat itu, dan dikarenakan ini melibatkan banyak departemen dalam proses pengerjaannya, maka saya tidak memiliki jaminan untuk dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, namun, saya akan memberikan jaminan 100% kepada Anda, untuk dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 hari. Ucap pejabat itu dengan leher yang menebal, karena kegirangan. Luo Feng kemudian tersenyum. Jaminan 100% selesai dalam sehari. Dia mengatakan sebelumnya bahwa yang paling lambat adalah 30 hari dan dia tidak punya cara untuk menjamin apapun, dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pejabat kecil tanpa metode apapun. Namun dengan kekuatan uang, semua bisa berubah di alam semesta ini.
Namun saya membutuhkan uang segera untuk membuka jalan, ucap pejabat itu dengan matanya yang berbinar, dan berbicara dengan cepat, karena audit pembelian planet dan lain-lain, akan melibatkan 12 departemen, saya harus menghubungi setiap departemen, dan menurut prosedur normal, ini biasanya memakan waktu lebih dari 15 hari. Namun saya tahu orang-orang berkuasa dalam departemen itu. Anda jangan khawatir, saya akan secepatnya segera menghubungi mereka semua. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada Anda menembakkan senjata, karena saya terhubung langsung dengan orang dalam di setiap departemen. Oleh karena hal itu, Tuan Luo Feng dapat memberi saya 100 jutanya terlebih dahulu, dan saya akan segera mulai. Ucap pejabat itu berkata dengan serius, jangan khawatir, saya tidak akan melariakan diri, bahkan orang besar seperti Tuan Luo Feng jika ingin membunuh saya, itu sama seperti menginjak semut, sederhana dan sangat mudah, maka dari itu saya pasti tidak akan mengambil uang Tuan Luo Feng dan tidak melakukan pekerjaannya. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, pertama-tama aku akan memberimu 200 juta dolar naga hitam, setelah semuanya selesai, aku akan memberimu 300 juta lagi. Ucap Lu Feng dengan penuh semangat. Lu Feng sudah bersedia menghabiskan uang sebanyak 3 triliun untuk membeli planet bumi, mengapa repot-repot memikirkan uang 500 juta dolar naga hitam. Itu bagaikan beberapa bagian kecil saja jika dibandingkan dengan harga 3 triliun tersebut. Luo Feng sangat paham, tikus memiliki jalur kecil mereka sendiri, membiarkannya terhubung dengan baik dengan bagian dalam pejabat di setiap departemen untuk menangani masalah mungkin akan lebih cepat daripada meminta bantuan kepada Gao Sheng. Selain itu, Gao Sheng hanyalah pewaris dari keluarga besar, pejabat dari berbagai departemen dalam kerajaan Gunung Naga Hitam mungkin bahkan tidak mengenalinya. Dan tentu saja Gao Sheng juga perlu meminta bantuan orang lain, dan lain-lain. Luo Feng tidak ingin banyak merasa berhutang budi tanpa alasan yang bagus. Hutang budi semacam ini tidak akan mudah untuk dapat dikembalikan. Kita pindah ke lokasi di Bima Sakti, di planet bumi. Saat itu di Cina, di dalam basis harapan kelangsungan hidup. Adik perempuanku, kapan suamimu akan kembali, juga? Kapan armada luar angkasa itu akan pergi? Ucap Sugang Uang Sesang duduk di sebuah kursi, sambil merokok tanpa putus, karena merasa sangat cemas dan bingung. Karena saat ini semua bentuk kehidupan di bumi sedang merasakan panik yang begitu luar biasa. Kakak, kau panik, tapi keadaanmu masih jauh lebih baik daripada semua orang biasa yang tinggal di luar. Ucap Susin menegurnya dengan nada marah, saat ini bukan hanya kamu, seluruh eselon dunia tingkat atas sedang menunggu Luo Feng, Hong dan Dewa Petir untuk mengirimkan berita. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dengan sabar. Sugang menarik napas dalam-dalam. Mereka hanya bisa menunggu. Bukan hanya dia, semua orang di bumi sudah mengantisipasi. Jika melawan armada antar bintang alam semesta ini, seluruh populasi manusia di bumi bagaikan anak kecil buat mereka bahkan tiada satupun perlawanan yang dapat mengganggunya. Orang-orang di bumi yang tak terhitung jumlahnya semua diam-diam mengantisipasi, dan berharap bahwa 3 prajurit kebanggaan bumi, yang berada di kedalaman alam semesta yang jauh akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Ya, Luo Feng dan 2 lainnya, di bintang batu giok yang jauh, bekerja keras untuk menyelamatkan bumi dari keluarga Noulan San. Sementara itu di bumi, di Asia, di Eropa, di Amerika bagian utara, dan lain-lainnya, di sebuah benua besar atau di atas laut, bayangan manusia terlihat terbang melewati langit. Dalam waktu setengah hari, setelah armada luar angkasa alam semesta sudah tiba di bumi, berita tersebut bahkan tidak dapat disembunyikan sama sekali, bahkan mayoritas semua penduduk bumi sudah mengetahuinya. Lihat, pria dengan tinggi 3 meter, berkulit hijau, mata sebesar mangkuk, itu jelas bukan seseorang dari bumi. Manusia aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara di setiap kota-kota di bumi. Membuat orang-orang biasa di bumi semuanya menjadi tercengang. Armada keluarga Nuolan San saat ini sedang menjalankan rencana mereka dari 4 lini. Tuan Bula, kami telah berkomunikasi dengan binatang buas asli bumi, kami telah menemukan beberapa bagian laut yang aneh. Di sana di wilayah itu, dikenal di bumi melalui berbagai buku dan penelitian sebagai Laut Bermuda yang terkenal. Master spiritual tingkat 8 bintang 3 dengan hormat memimpin jalan, Bula yang tampan pun mengikuti mereka dan segera terbang. Bermuda, nama dan reputasinya terlalu besar di dunia. Ada banyak buku di dunia yang mengenalkannya, armada keluarga Nuolan San juga telah memindai setiap bit data dan buku yang di bumi, sehingga mulai mengenal Laut Bermuda.
Keempatnya langsung terbang memasuki Laut Bermuda. Cepat turun, Tuan Bula, lihat, di sana. Ucap pembaca roh tingkat 8 bintang 3 dengan bersemangat. Bula melihat dan memindai dengan cermat. Di kejauhan, ada bayangan putih buram yang sangat besar, kemudian mereka secara bertahap semakin dekat, gambar buram putih tersebut mulai menjadi lebih jelas. Ini adalah sebuah piramida yang sangat besar, lebih besar dari setiap pencakar langit di bumi, sebuah piramida yang sangat besar. Piramida ini sendiri tidak memiliki satupun kerusakan atau jejak degradasi. Bahkan tidak ada gulma atau tanaman air yang menempel pada piramida tersebut. Itu seperti masih segar dan seolah-olah seperti baru. Tuan Bula, piramida putih ini tingginya 1.200 meter, seluruh strukturnya terapung di laut. Ucap seorang pembaca roh berkulit hitam agak gemuk di antara mereka menjelaskan. Piramida, mata Bula berbinar, kemudian terbang mendekati piramida tersebut, dengan perasaan sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh permukaan piramida dengan hati-hati. Yang aneh adalah, seluruh tubuh piramida berwarna putih keperakan, bahkan tidak ada jejak penghubung paduan apapun, hampir seolah-olah piramida perak setinggi 1.200 meter ini benar-benar diairi untuk membentuk seperti ini. Tiba-tiba mata Bula semakin berbinar, seluruh tubuhnya gemetar, ini adalah harta karun besar, harta karun besar. Mata Bula memerah, dan sangat bersemangat. Mengambang di Laut Bermuda, adalah piramida putih perak yang sangat besar, dengan ketinggian 1.200 meter, meskipun sudah ada di sana selama puluhan ribu tahun, namun tidak meninggalkan jejak atau bekas luka di permukaannya. Ini adalah kapal alam semesta otomat. Ucap Bula sangat bersemangat. Kapal alam semesta automation. Meskipun ras manusia selalu dikenal sebagai salah satu ras terkemuka di alam semesta yang luas ini, namun, masih ada ras lain yang mampu bersaing dengan ras manusia. The Automaton Race adalah salah satunya. Secara akurat, semua orang dari Automaton Race hidup dengan AI. Teknologi dari seluruh ras telah maju ke tingkat yang sangat luar biasa. Juga, setiap automations adalah petarung yang sangat kuat. Karena mereka berbeda dari manusia dan tidak perlu melalui proses pelatihan yang lama, AI yang hidup hanya membutuhkan tubuh yang kuat, dengan keterampilan dan teknik pertempuran yang cukup kuat dalam ingatan mereka, mereka akan segera menjadi pejuang yang sangat kuat. Secara teoritis, tidak peduli seberapa kuat automations, mereka tidak mungkin menjadi makhluk abadi. Namun, automations benar-benar mematahkan kutukan ini, dengan terciptanya beberapa makhluk abadi dalam ras mereka. Sama seperti yang mati di kapal planet Yunmo. The Automation Race, kapal alam semesta dengan teknologi yang sangat maju. Mata Bula berbinar, seluruh umat manusia kita di alam semesta, banyak teknologinya yang diambil dari Automation Race itu sendiri. Sebuah kapal alam semesta otomat, bahkan biasanya memiliki nilai terendah adalah kelas C, menurut saya, ini mungkin kelas iklan, atau bahkan lebih tinggi. Bula tidak bisa membedakan secara spesifik, tidak seperti manusia yang menggunakan logam dan paduan dengan cara yang lebih berbeda, yang lebih mudah untuk membedakan jenis logam yang digunakan. Paduan apa? Kapal alam semesta, dan lain-lain, konstruksi dari ras automation, manusia sama sekali tidak memiliki cara untuk mengatakannya, hanya dari apa mereka lihat. Perasaannya, mungkin ini adalah materi baru sama sekali. Oleh karena itu, kapal kelas D dari robot biasanya akan langsung dianggap oleh manusia sebagai kelas D9. Itu yang terbaik di kelasnya. Harga satu kapal otomat sangat mahal, jauh lebih mahal daripada kapal dengan kelas yang sama yang dibuat oleh manusia. Pintu masuk, di mana pintu masuknya? Ucap Bula berteriak. Tuan Bula, pintu masuknya ada di sisi itu. Namun pintu masuknya sangat berbahaya. Kami melemparkan beberapa senjata yang rusak dan semuanya langsung menguap menjadi hancur. Itu hal yang bagus. Bula terbang dengan penuh semangat. Pintu masuk piramida dekat dengan dasarnya, itu adalah jalur berbentuk segitiga misterius yang indah. Pintu kabin dibuka lebih awal, tetapi tidak ada yang bisa memasukinya. Analisis kekuatan serangan. Ucap Bula yang memerintahkan AI dan membalik tangannya. Senjata cadangan yang dia gunakan sebelum muncul, itu adalah pedang yang sangat panjang. Dia dengan santai melemparkannya ke arah pintu masuk piramida. Pedang itu terbang ke jalur segitiga. Tiba-tiba sinar cahaya sebanyak 3 warna yang misterius melesat keluar dari 3 sisi dinding jalur masuk piramida, kemudian melewati pedang, dan pedang yang tajam dan sangat kokoh itu menghasilkan sedikit suara gemerisik sebelum hancurkan menjadi bubuk dan selanjutnya tidak ada sama sekali.
Baik, ucap Bula berteriak dengan semangat, bahkan senjata kelas C2 mudah dihancurkan. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa petarung level 2 universe normal bahkan tidak bisa menahan serangan itu. Semakin kuat semakin baik. Mata Bula berbinar, melempar senjata cadangan kedua, bentuknya persis senjata sebelumnya. Senjata cadangan ini tidak terlalu berharga dari sebelumnya, itu adalah senjata kekuatan, dan sekarang menjadi senjata roh. Kali ini, pedang itu menerima gelombang cahaya 3 warna, sedikit gemetar sebelum akhirnya hancur, namun, kecepatan hancurnya kali ini jauh lebih lambat dari sebelumnya. Apakah lebih sulit untuk memecahkan kelas C5? Ucap Bula mengangguk, senyumnya semakin lebar, sangat bagus, sangat bagus. Sebuah kapal alam semesta, serangan terkuat pasti tidak akan hanya di pintu masuk kapalnya saja, karena pintu masuk semacam ini harus mempertahankan pertahanan mereka untuk waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, itu hanya sebuah pintu masuk, sudah pasti senjata yang paling kuat adalah senjata yang ada di dalam kapal tersebut. Seperti Gunung Naga Hitam X-81, serangan pintu masuk hanya bisa membunuh prajurit biasa level 2 atau 3. Namun meriam lasernya adalah kelas B6. Jalur masuk saja sudah sekuat itu, kapal ini, kelas yang paling rendah mungkin adalah kelas D. Bisa jadi kapal itu adalah kapal kelas E, ucap Bula dengan mata berbinar. Jika itu adalah kapal kelas D, sebuah kapal otomat kelas D, itu setara dengan kapal kelas D9 ras manusia. Ucap Bula sangat bersemangat, setiap detail dan kekuatan kapal ini sangat membanggakan. Dengan diameter 100 meter, sebuah kapal persis seperti kapal naga hitam kelas C5. Kelas C5 yang murah. Dengan diameter 100 meter, bakal dibanderol dengan harga beberapa ratus juta. Dan nilai C9, bahkan jika itu murni, akan mendekati harga 10 miliar dolar naga hitam. Bagaimanapun, kemampuan pertahanan kelas C9 puluhan kali lebih kuat daripada kekuatan kelas C5. Adapun kelas D, seorang prajurit tingkat alam semesta dan tuan domain biasanya menaiki kapal tingkat ini. Kepala pertama keluarga Nuolan San sendiri duduk di kapal kelas D5, dan menghabiskan 20 miliar dolar ganwu untuk itu. D1, itu saja sekitar 100 miliar dolar naga hitam. Kelas D9, setidaknya 1000 kali lebih banyak dari kelas D1. Dapat dikatakan, seseorang harus menjual 10 hingga 100 planet kehidupan sebelum mampu membeli D9. Oleh karena itu, bagi tuan domain, ini pun bisa menjadi mahal. Tentu saja, harga yang disebutkan itu semua hanya mengacu pada kapal dengan diameter 100 meter. Sedangkan untuk yang memiliki tinggi kapal dengan tinggi 1200 meter seperti piramida, di kelas D9, dengan badan yang besar, bahan yang digunakan akan lebih banyak lagi. Harganya tentu saja tidak masuk akal. Bisa dibilang, sebagian besar tuan domain bahkan tidak mampu membelinya. Grade D9, diameter 100 meter, jika kami menjual seluruh kekayaan keluarga Nuolan San, kami masih bisa membelinya. Namun, untuk sesuatu dengan tinggi 1200 meter, kekayaan seluruh keluarga bahkan tidak akan cukup, gumam Bula dengan mata yang berbinar. Setelah itu, 5 menit kemudian, di alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam. Di dalam aula besar, 8 ahli waris berdiri berdampingan, sebuah layar muncul di depan mereka, di atasnya adalah kepala Yu Kenuolan San. Guru, Bula berkata dengan tegas, sangat bersemangat, kami telah menemukan di bumi sebuah kapal alam semesta ras automation di dalam lautnya. Pesawat alam semesta otomatis. Tampak ekspresi kepala di layar yang tertegun juga. Ya, betul guru, juga, tinggi kapal otomat itu 1200 meter, serendah-rendahnya ini mungkin juga kelas D, ucap Bula kembali. Kelas D, itu adalah kapal umum dari sebagian besar tuan domain. Harganya pasti luar biasa. Juga, itu adalah kelas D, yang paling populer dan mahal, dari kapal automation, dan tingginya bahkan 1200 meter. Dengan mendengar itu mata Yu Kenuolan San juga berbinar. Guru, ucap pemuda tampan lainnya berkata dengan lantang, bahkan bukan hanya itu, kami juga menemukan di sini di bumi, bahwa sebelumnya bumi diserang oleh binatang yang menelan belum lama ini. Faktanya, binatang penelan ini adalah binatang luar angkasa dengan garis keturunan terbaik dan elit, binatang bertanduk emas yang brutal dan buas, binatang bertanduk emas ini saat itu hanyalah bintang level 1, dan tentu saja dia masih bayi.
Ucap pemuda tampan lainnya. Bayi binatang bertanduk emas. Yuke Nuolan-san menjadi lebih terkejut. Bayi binatang bertanduk emas, jika masih hidup, harganya akan berkali-kali lipat dari harga kapal alam semesta otomat. Mungkin, harga kapal otomat kelas E bisa dibandingkan dengan bayi binatang bertanduk emas. Namun, bagi keluarga Nuolan-san, ini juga merupakan harta yang sangat besar. Namun saat ini bayi binatang bertanduk emas tersebut diinformasikan telah terbunuh, kami sedang mencari mayatnya. Kata pemuda tampan itu kembali menjelaskan. Terbunuh. Mata Yuke terbelalak, sambil mengambil nafas dalam-dalam, dia juga tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, kemudian langsung menatap Bula, bagaimana cara pengumpulan dan pengambilan data. Ucap Yuke kepada Bula. Saya baru saja akan melaporkan, kami telah menyelesaikan pengumpulan dan pengambilan sampel. Kata Bula. Bagus sekali, ucap mata Yuke dengan matanya yang berbinar, segera kirim data dan sampel ini dengan kapal kecil, bersama dengan koordinat luar angkasa. Pergilah ke planet bintang batu giok dan minta untuk membeli planet ini. Planet ini milik keluarga Nuolan-san. Kami, pasti tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Juga, sehubungan dengan bumi ini, kita harus merahasiakannya, dengan tingkat keamanan yang tertinggi. Ucap Yuke dengan penuh semangat. Baik Pak, ucap kedelapan ahli waris menjawab secara bersama-sama. Bumi mungkin masih memiliki harta karun lain, orang yang paling memahaminya adalah manusia aslinya. Kerjakan dengan metode tercepat, kendalikan manusia di bumi. Gunakan kelembutan sekaligus kekuatan. Kata Yuke kembali memerintahkan. Dimengerti, ucap kedelapan ahli waris menjawab dengan lantang. Sangat bagus, sangat bagus. Ucap Yuke yang jelas sangat bersemangat. Sebuah kapal yang bahkan Tuan Domain akan anggap mewah, ini hanya jika itu masih kelas D, bersama dengan bayi binatang luar angkasa yang akan mencapai puncak Tuan Sektor ketika sudah dewasa. Kepada keluarga Nuolan-san yang kekuatan terkuatnya hanya di alam semesta level 9. Dua harta karun ini memang akan membuat mereka menjadi bersemangat. Sementara itu di China, di kota pusat Kyoto, kota Tianjin. Meskipun armada luar angkasa alam semesta telah tiba, orang-orang biasa masih menjalani kehidupan mereka dengan normal. Salam manusia di bumi, bagaimana kabarmu? Kami dari alam semesta, keluarga Nuolan-san, kami datang dengan damai mencari persahabatan. Jangan merasa heran dengan kekuatan kita, tiba-tiba televisi rumah tangga, komputer dan lain-lain langsung menggambarkan pemandangan itu. Seorang pria tampan bertelinga runcing, mirip dengan roh legendaris. Seorang laki-laki berkata dalam bahasa yang aneh, di sampingnya layar ada terjemahan otomatis kata-katanya ke dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Lihat, ini adalah benua Australia di bumi Anda. Cukup dengan satu pukulan saja, maka seluruh pegunungan akan hancur berkeping-keping. Cukup dengan satu pukulan saja, dan seluruh pegunungan akan hancur. Layar berkedip-kedip di antara adegan-adegan secara konstan, berubah di antara pertunjukan prajurit bintang tingkat 9. Menyaksikan bintang level 9 meratakan gunung hanya dengan satu pukulan, kekuatan dari serangan kuat itu menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan 100 km melewati tempat kejadian. Manusia di bumi semuanya tercengang melihat ini, dibandingkan dengan puncak pertempuran yang mereka lihat sebelumnya. Ini bahkan lebih menakutkan daripada Hong dan Dewa Petir melawan binatang yang menelan. Efek satu pukulan tersebar lebih dari 100 km. Ini sama saja dengan senjata nuklir dalam jumlah besar. Tentu saja, tampan seperti roh, pria bernama Bula tersenyum, berbicara kepada manusia di bumi, kami datang ke sini dengan damai, maka kami tidak akan menyerang kota manapun. 5 negara besar dan 23 kota markas di bumi Anda, setelah 1 jam, maka, yang Anda sebut monster tingkat kaisar, akan kami lemparkan 10 binatang tingkat kaisar ke semua kota besar. Jika kita mau, dalam 1 jam, kita bisa menghancurkan bumi. Ucap Bula sambil tersenyum, bagaimanapun kami datang ke sini dengan damai, tetapi eselon tingkat atas bumi, yang disebut para elit bumi, semuanya tersembunyi di kastil besi itu. Ini tidak menyenangkan buat kami. Saya harap, eselon bumi tingkat atas dapat berkomunikasi dengan keluarga Nuolan-san kami, memberi kami, yang berasal dari alam semesta, dan yang disebut oleh kalian makhluk bumi sebagai alien, diberikan rasa hormat yang layak. Jika eselon atas Anda bahkan tidak bisa memberi kami rasa hormat, dan menolak niat baik kita, maka kami tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan dan kejahatan untuk menaklukkan kalian semua, penduduk bumi.
Ucap Bula sambil tersenyum, aku memberimu 12 jam waktu bumi, diskusikan dengan baik. Jika setelah 12 jam, kami masih tidak melihat eselon tingkat atas di bumi, dan tidak menerima sedikit pun rasa hormat dari mereka, maka kami akan menggunakan kekuatan kasar. Setiap jam, kami akan menghancurkan salah satu yang Anda sebut, kota pusat. Ucapan Bula di televisi, internet, seperti 1 triliun ton bom nuklir yang meledak, membuat seluruh umat manusia di bumi tercengang. 12 jam, manusia di bumi hanya memiliki 12 jam untuk berdiskusi dan bersiap, dan setelah itu, setiap jam akan menghasilkan kota pusat yang hancur. Satu kota pusat, biasanya memiliki hingga 100 juta orang. Ketika mereka melihat alien sering terbang di udara, alien terkadang menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Melihat tubuh binatang tingkat kaisar dilempar seperti semut di jalur kota dan alun-alun. Umat manusia, saat ini sedang dihadapkan ke dalam kekacauan. Bahkan eselon atas dalam pangkalan bertahan hidup semuanya berantakan. Kalian semua adalah pengkhianat. Kalian semua mengkhianati umat manusia. Lebih dari 6 miliar orang, dapatkah Anda tahan dengan melihat mereka semua mati? Demi menjadi salah satu yang disebut elit, Anda meninggalkan 6 miliar nyawa. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, siapa yang tahu kapan mereka akan membalas atau kembali? Saya keberatan, saya keberatan. Alien tidak perlu melakukan kekerasan. Tenang, jangan tertipu dengan penampilan baik hati keluarga Nuolan San ini. Itu semua akting, itu palsu. Saat kita membuka markas bertahan hidup, mereka akan bergegas ke sini dan sudah terlambat bagi kita untuk menyesal. Mereka sangat kuat, menghancurkan bumi akan terlalu mudah bagi mereka. Untuk apa mereka harus berpura-pura bersikap baik kepada kita? Kami, para elit bumi, apa artinya bagi mereka? Soalnya, mereka sendiri yang mengatakannya, ketika waktunya tiba dan kami tidak keluar dan berkomunikasi dengan mereka. Mereka akan menghancurkan satu kota markas setiap jam. Kami akan kehilangan ratusan juta nyawa. Bisakah semua orang serius mempertimbangkan dan memikirkannya? Saat mayoritas mencapai 2/3 dari kita, apakah kita akan bertindak? Saya menyarankan semua orang di sini untuk membuat keputusan dengan hati-hati. Setiap suara Anda akan menentukan kehidupan 6 miliar orang di luar. Ya, lebih dari 6 miliar. Mohon tunggu sebentar, tunggu saja. Luo Feng dan dua lainnya berada di planet yang jauh, berjuang keras untuk kita. Basis bertahan hidup ini dibawa oleh mereka, tolong percayalah pada mereka. Saat kita menyerah, jika kita membuat kesalahan, maka seluruh populasi manusia di bumi akan jatuh ke jurang kegelapan yang tak berujung. Saya tidak bisa menyaksikan ada lebih dari 6 miliar orang dibantai, lebih dari 6 miliar. Dengan menyebutkan nomor ini saja sudah menghancurkanku. Ucap salah seorang elit bumi. Selama ini hati rakyat kacau balau di basis kelangsungan hidup. Kekacauan pecah di mana-mana di luar, kegilaan, protes dan diam. Semua ini ditambah beberapa orang jahat, yang mulai merampok dan membobol toko dan lain-lain. Jutaan orang bahkan puluhan juta orang berlutut dan mengemis, memohon kepada pemimpin eselon atas untuk menyelamatkan mereka, agar mau bernegosiasi dengan alien. Bahkan ada orang yang berteriak keras bahwa ini semua adalah tipuan dari alien. Bagaimanapun, kekacauan telah menghabiskan semua orang. Luo Feng, cepat terima teleponnya. Saat itu Susin mengirim permintaan panggilan ke Luo Feng. Pada saat itu, di sekitarnya ada orang tua dan keluarga Luo Feng, bersama dengan eselon atas beberapa negara. Banyak orang menunggu, di planet dan luar angkasa yang jauh, Luo Feng dan dua lainnya, semuanya menunggu kabar baik mereka. Di planet bintang batu giok, di cabang pemerintah kerajaan. 3 jam 29 menit, semuanya sudah beres. Aku tidak mengecewakan Tuan Luo Feng. Pejabat itu tersenyum saat dia berdiri, wajahnya berlumuran keringat karena kecemasan dan kekhawatiran dari sebelumnya. Selamat Tuan Luo Feng, mulai sekarang, kamu adalah pemimpin planet bumi, saya harus mengubah salam saya untuk memanggil Anda pemimpin. Selamat kepada pemimpin. Terima kasih, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Di dalam, jantungnya berdegup kencang. Di sampingnya, Hong dan Dewa Petir juga berjuang keras untuk menahan kegembiraan mereka. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.